Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Muhammad. Kali ini saya ingin melanjutkan ya tutorial kita mengenai bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil ya mengkonfigurasi mikrotik untuk bisa pengamanan di HCP server sehingga tidak dapat ditembak IP melalui static IP, dan juga pengamanan dengan memberikan firewall ya, firewall antar divisi seperti bisa lihat di sini. Nih, jadi kita sudah buat firewall ya antar divisi, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, kayak gitu. Nah, kali ini kita akan melakukan sesuatu yang lebih advance lagi, yaitu adalah memblokir website kayak gitu ya. Jadi mungkin ada perusahaan ataupun company yang ingin memblokir website tertentu ya, sehingga tidak dapat jasa karyawan, bisa nih menggunakan cara kayak gini. Mungkin alasannya biar kalian lebih produktif, tidak melakukan sosial media mungkin kayak gitu, sehingga tidak membuka website yang tidak produktif. Di pengaturan kali ini saya akan ini ya, melakukan blokir terhadap sosial media Facebook dan Instagram kayak gitu. Nah, untuk pertama kali kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada contoh. Ini cuma contoh doang sih, Detik sama Netflix. Coba-coba kemarin. Tapi sekarang kita akan coba untuk melakukan yang namanya blokir Facebook dan Instagram. Oke, pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih host apa aja yang dipakai oleh Facebook dan Instagram kayak gitu. Gimana caranya? Oke, langsung aja kita ke website ini ya. Kita ke website packtest.org. Nah, kita tunggu aja. Kita buka 2 tab aja nih ya, biar cepet. Yang pertama adalah kita ingin coba Facebook ya, facebook.com. Dan yang kedua adalah instagram.com. Instagram.com. Oke, kita lihat dulu. Kita tunggu aja ya. Cepat kok ini. Biasanya paling sekitar semenit, kurang lebih semenit. 30 sampai semenit. Kita tunggu aja, masih mencari. Oke, kalau ada captcha kayak gini kita lolos ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, udah muncul ya, udah selesai nih, udah selesai. Kita klik domain. Nah, domain. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Nah, ini dia host-host yang dipakai oleh Facebook. Ada fbcdn.net, facebook.com. Jadi nanti domain ini kah yang akan kita blokir. Kayak gitu ya. Ini kita lihat di Instagram, kita lihat di domain lagi. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau Instagram dari instagram.com, jadi Instagram sama facebook.com. Oke, sekarang kita akan memasukkan ya domain ini ke dalam Facebook dan Instagram host kayak gitu. Gimana cara masukinnya? Kita copy dulu aja ya. Ini regex-nya ini. Oke. Facebook, Instagram, host. Oke. Nah, di sini kita bisa, ini kan ada domain lama nih, dihapus aja dulu. Oke, nanti formatnya kayak gini nih, tanda-tanda kayak gini ya, ini format regex kayak gitu ya. Jadi dia akan memblokir baik subdomain ataupun directory di domainnya gitu. Jadi istilahnya itu wildcard ya, seluruh domainnya. Jadi kita nggak perlu ngeblokir, misalkan di sini ya. Ada www Instagram ya, kita nggak perlu ngeblok www-nya, kita cukup blokir instagram.com aja. Terus statik juga kita cukup memblokir CDN Instagramnya aja kayak gitu. Oke, kita mulai dari Facebook dulu ya. Nah, kan sini ada banyak nih fbcdn.net nih. Ada statik, ada s-content. Kita nggak boleh ngeblokir ketiga-tiganya nih. Kita cukup ngeblokir domain paling depannya aja, fbcdn.net. Kayak gitu. Itu pun juga dengan Facebook nih, ada Facebook sama facebook.com. Nah, kita cukup blokir Facebooknya aja nih. Coba dari facebook.com aja. facebook.com. Kemudian ditambahkan garis lagi ya. Itu. Kemudian ditambahkan lagi fbcdn.net.
Oke, fbcdn.net. Kemudian sudah ya, berarti ya, cuman 2 domain itu aja Facebook ya. Nah, sekarang kita akan Instagram ya. Instagram.com. Instagram.com. Oke, tambahkan garis lagi. Kemudian kita tambahkan cdn instagram.com ya. Instagram.com. Oke ya, cuma ini aja ya. Oke, udah nih, kita ketemu nih. Jadi Facebook sama Instagram punya host kayak gini ya yang akan kita blokir. Jadi maupun dia bukanya di Facebook, website ataupun di aplikasi, kemungkinan akan terblokir ya kalau masuk ke jaringan kita. Kayak gitu. Kita apply aja. Oke, sudah ada di sini ya. Facebook, Instagram host. Oke, setelah itu kita akan membuat rules ya di Mangold sini ya. Kita akan menandai setiap paket ataupun koneksi yang itu memiliki ini tadi ya, yang mengandung host Facebook dan Instagram ini, kayak gitu. Oke, pertama kita akan membuat MAC connection dulu ya di sini. Untuk chainnya kita pakai forward karena akan melewati router kayak gitu. Dan di sini kita tambahkan address source kita, address yang ingin diblokir, karena kita ingin memblokir dari port 3 ataupun Ethernet 3 milik divisi IT, maka kita pakai yang host 30 kayak gitu. 168.130 0/24. Nah, host 24 ini seluruh range IP yang ada dari sini akan diblokir seperti itu. Oke. Kemudian untuk interface-nya ini kita pilih sumbernya ya, sumber interface-nya dari Ether 3 IT yang saya connect sekarang ini. Dengan interface-nya ini ke internet. Nah, karena saya sudah melakukan bridge Ether to Ether 2, tapi bridge aja di sini. Oke, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di advanced. Nah, ini ada layer 7 protokol ya. Kita klik aja. Kita klik host Facebook Instagram host. Oke, sudah. Kita ke action, kita pilih, kita mark connection dulu ya. Nah, kita mark dulu connectionnya, namanya mark connection FBIG gitu ya. Password-nya diklik dulu karena ini akan masih lanjut lagi ya ke tahap berikutnya, jadi password aja. Kita apply. Oke, jadi ini ya. Kita lihat. Oke, ini ya. Kita komen dulu aja di sini. Mark connection Facebook, Instagram. Oke, sudah di mark ya. Apply. Nah, kemudian kita membuat mark package ya untuk koneksi Facebook Instagram tadi. Setelah kita mark connectionnya, kita mark juga package-nya ya. Chain-nya di sini masih forward. Terus source address-nya masih sama. 168 130 0/24. Kemudian interface-nya masih sama ya, pakai Ether 3 IT, dan interface-nya pakai bridge. Nah, tapi di sini ada perbedaan ya. Di sini ada connection mark nih. Kita pilih connection mark yang tadi sudah kita buat, yaitu mark connection FBIG. Oke, setelah itu di advance, kita klik layer 7 protokol masih sama, Facebook Instagram host. Kemudian di action-nya kita pilih mark packet. Nah, ini nggak usah dipassword kan udah selesai. Mark packet FBIG. Oke, kita apply. Kita komen dulu. Mark packet Facebook Instagram. Oke, kita oke. Oke, udah jadi nih. Jadi setiap koneksi yang
terhubung ke layer 7 ini ya, tadi ya Facebook Instagram ke sini, maka akan ditandai oleh MikroTik ya. Pertama connection ditandai, nah setelah connection ditandai maka akan dibikin packetnya juga ditandai nih ke Facebook Instagram. Oke, dari sini kita sudah berhasil membuat ini ya, detektornya ya, dari orang yang mengakses Facebook ataupun Instagram kayak gitu. Sekarang kita akan membuat filter rules-nya ya. Nah, filter rules inilah yang akan memblokir akses dari website tersebut. Oke, cara gimana? Kita klik aja di sini plus, launch-nya di sini forward ya. Source address-nya masih sama, 192.168.130 titik 0/24. Oke, kayak gini ya. Kemudian di interface-nya kita lihat IT enter 3 dan juga untuk interface-nya internet kayak gitu ya. Kemudian extension-nya di sini withdraw. Oke. Di sini pakai Facebook Instagram host dan paket mark-nya kita pilih FB. Oke, ini ya. Kita komen aja di sini. Blog Facebook, Instagram. Oke, ini sudah jadi ya kayak gini. Oke, kita disable dulu. Kita coba akses ke Facebook Instagram dulu ya. Disable dulu. Oke, ini pas aja. Kita buka incognito. Oke, kita coba Facebook ya. Facebook.com. Instagram. Oke, kebuka ya Facebook ya. Facebook. Nah, ini Facebook ya. Kita new tab. Instagram kita new tab. Kita ke Facebook. Oke, ini ya Facebook ya. Oke, masih bisa ya. Ini masih bisa masuk ke Facebook, Instagram. Sekarang kita blokir langsung, kita aktifkan. Kan masih di disable nih. Kita enable. Oke, sekarang udah di enable. Kita close. Kita klik lagi, open new tab. Oke, masih bisa ya. Kita klik lagi. Oke, masih bisa ya. Ini karena masih ada chat-nya ya dalam browser. Itulah kenapa kita pakai incognito di sini. Oke, kita close aja. Dan kita buka lagi incognito. Kemudian kita klik Facebook dan Instagram. Oke, udah kebuka. Sekarang kita new tab lagi. Oke. Ini masih ada chat-nya ya. Nah, Facebook udah nggak ada chat-nya nih. Nah, udah dia akan muter-muter kayak gini terus nih. Jangan muter-muter terus kayak gitu. Ini ada chat-nya aja nih. Jadi kalau misalkan pun terlihat seperti bisa dibuka, padahal nggak bisa nih. Dia akan gini-gini aja nih loadingnya. Nah, gitu. Dan kita bisa lihat di sini nih, di bloknya juga kelihatan kan, ada bytes-nya nih, ada paketnya berapa totalnya. Ini menunjukkan bahwa blokirnya sudah berjalan kayak gitu. Ini kalau misalkan di sini masih 00 nih, berarti belum berhasil kita melakukan blockingnya ya. Oh, langsung error ya. Di Mangle pun juga kelihatan sama. Nah, ini kan kelihatan 868 sama nih, kurang lebih sama lah harus dari antara connection mark dan paket mark. Karena kan mark paket ini kan dari connection marknya ya. Jadi kurang lebih total harusnya sama sih antara mark connection dan paket mark ini. Kalau ini sudah muncul angka, berarti kita sudah berhasil melakukan blokir.
Nah, tapi kalau Instagram nih ya, konteksnya masih bisa kebuka kayak gini. Kemungkinan ada domain yang belum terdeteksi oleh kita. Jadi kita masih bisa mengakses bagian dari domainnya kayak gitu. Cuma biasanya kalau gini dari browsernya sih. Mungkin browser pernah buka Instagram sebelumnya nih, pasti dia akan tetap bisa ya. Dia cuma chat sebentar doang. Tapi kalau diakses dia akan bisa. Dia nggak akan bisa login, nggak akan bisa ngapa-ngapain dengan Facebook dan Instagram kayak gitu. Terus ada pertanyaan mungkin ya, ini bisa di bypass nggak mas? Nah, oke, kalau di bypass bisa ya, jawabannya bisa karena kita di sini kan cuman blokirnya berdasarkan domain yang dituju ya kayak gitu. Ya kita bisa mengelabui routernya dengan koneksi lain, bisa di bypass. Misalkan kita menggunakan VPN kayak gitu. Di sini kita akan menggunakan VPN ya. Ini udah error ya. Di sini saya menggunakan VPN dari Cloudflare. Oke, Cloudflare ya, Cloudflare Web. Kita aktifkan. Oke, udah aktif. Sekarang kita buka lagi nih, new tab. Iya benar ya. New tab. Tuh, langsung bisa kan, buka lagi. Tadi sebelumnya ini hanya loading sini aja kan, sekarang udah bisa masuk ke login page lagi gitu. Jadi kalau pakai VPN masih bisa di bypass ya, itu mungkin kelemahannya ya, karena ya saya bata-bata blokir pasti kan ada kelemahannya kayak gitu. Bahkan ISP yang memblokir website pun masih bisa di bypass oleh VPN, karena VPN ini kan seperti ini ya, menutupi apa yang kita buka gitu. Ketika kita buka Facebook ini, seakan-akan kita nggak koneksi ke Facebook, tapi koneksi ke network VPN-nya kayak gitu. Jadi di router pun dia tidak akan terbaca sebagai connection ataupun paket dari Facebook ataupun Instagram. Di sininya tadi nih, di mangle-nya ya. Jadi dia nggak akan kebaca nih, karena kita mengaksesnya lewat VPN kayak gitu. Apakah ada cara untuk menghentikan VPN? Bisa sebenarnya, cuman itu antara blokir dan VPN ini seperti ya cuman kayak menutup lubang aja gitu. Ketika kita menutup misalkan port VPN ya, port VPN kan ada port tertentu gitu ya, misalkan OpenVPN itu punya port misalkan misalkan ini ya, misalkan OpenVPN punya port 194. Nah, kita sebenarnya bisa ngeblok nih seluruh port ini di router ya. Tapi problemnya adalah banyak juga OpenVPN yang menggunakan TCP connection di port 443. Ini merupakan port yang sering dipakai untuk situs ataupun website ya yang menggunakan HTTPS. Jadi terenkripsi, seakan-akan kita membuka website HTTPS, tapi sebenarnya dia membuka koneksi OpenVPN ya di TCP 443 kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tidak terlalu pengaruh juga. Ya mungkin cara terakhir kita bisa memblokir setiap IP dari provider VPN ya, free maupun berbayar. Cuma tuh pasti repot banget karena namanya IP itu terus berkembang terus. Bahkan banyak sekarang OpenVPN atau VPN provider yang mengganti IP-nya setiap seminggu sekali, seperti Proton ataupun NordVPN. Itu mereka hampir melakukan rolling IP. Jadi sulit banget kalau ingin menghentikan kayak gini, kayak gitu. Jadi paling nanti kalau untuk itu nggak ada ini ya. Lagi pula VPN ini yang pakai paling orang-orang yang ngerti aja ya. Kalau orang-orang awam di perusahaan-perusahaan mungkin jarang yang ngerti ya. Jadi masih bisa aman lah. Jadi nggak akan bisa terbypass ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Bagaimana cara kita melakukan blocking website pada Mikrotik menggunakan Layer 7 protocols, hostnya, dan juga Mangle dan filter rules kayak gitu ya. Oke, makasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.